Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang sangat baik, dan kita juga tidak terhalang bisa datang ke rumah Tuhan. Secara pribadi saya juga bersyukur, berterima kasih atas izin Tuhan saya bisa melayani di tempat ini lagi. Karena kasih Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Kita bertemu di sini karena kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7. Saya baca ayat genap dan jemaat membaca ayat yang ganjil. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Sama-sama ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Terima kasih. Saudara-saudara, Bapak Pendeta bilang sama saya, temanya tentang alasan mengapa bertindak. Motivasi apa kenapa kamu bertindak? Saudara-saudara, mana yang benar? Berpikir dulu baru bertindak atau bertindak baru berpikir? Pasti yang benarnya kita berpikir dulu baru bertindak. Kita berpikir dulu baru melakukan sesuatu. Saudara-saudara, ada banyak hal di dalam Alkitab yang bisa membuat kita punya dasar kenapa kita bertindak. Setiap orang punya alasan yang berbeda-beda kenapa dia melakukan sesuatu. Kenapa dia bertindak ingin melakukan sesuatu. Namun Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, saya berpikir begini, dari semua dasar kita bertindak, tentunya semuanya itu ada alasan, dan ada alasan yang kuat, ada yang mengambil satu paradigma yang kuat kenapa dia bertindak. Siapa yang menjadi tokoh utama, yang menjadi inspirasinya kenapa dia bertindak. Kenapa seseorang itu melakukan itu persis seperti itu. Itu semua didasari banyak hal Bapak Ibu. Ada paradigma yang dia adopsi, ada tokoh yang dia adopsi, dan ada Tuhan juga yang mempengaruhi kenapa
tiba-tiba dia melakukan suatu tindakan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan inilah yang saya mau katakan Bapak Ibu, yang ingin saya jelaskan dalam khotbah ini. Begitu banyaknya paradigma, begitu banyaknya pendapat-pendapat para ahli, sehingga dalam melakukan tindakan itu kita mengadopsi itu. Bahkan dari pengalaman hidup sendiri, tanpa para ahli, tanpa para tokoh, dengan pengalaman sendiri, dengan mene-mene zat tua, nasihat-nasihat orang tua, kita melakukan tindakan. Apa yang saya ingin katakan di sini, bagaimana kalau kita ambil paradigmanya itu adalah Allah sendiri, sehingga dalam hidup ini kita tidak khawatir. Kenapa? Alasan kita bertindak adalah alasan karena Allah tahu ini yang dia suka, ini yang Allah tidak suka. Dan di dalam Alkitab ini banyak sekali sepak terjangnya Allah Bapak Ibu. Apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, banyak sekali di Alkitab ini. Saya ambil salah satunya di perikop ini. Tetapi jangan fokus pada konteks perikop ini, peperangan antara bangsa Israel dengan Midian. Tapi fokus bahwa apa yang diinginkan Allah di sini dan apa yang tidak diinginkan Allah di firman ini terjadi dalam hidup kita. Itu yang saya mau fokus di situ. Itu karakternya Allah. Rupanya ini wataknya Allah, dan ini sudah pasti tidak bisa diubah-ubah. Ini sudah karakternya Allah, ini sudah wataknya Allah Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari peperangan bangsa Israel mengalahkan Midian, cuma dipakai 300 prajurit saja. Saudara-saudara, pada saat itu Israel benar-benar di bawah penjajahan Midian. Saya mau kasih gambaran secara langsung di situ, singkat saja. Mereka capek-capek berternak, tapi yang panen nanti orang Midian. Mereka capek-capek bercocok tanam, tapi yang panen nanti orang Midian. Di sini dilaporkan bahwa prajurit Midian 135.000 banyaknya. Ini prajurit saja, belum lagi masyarakat biasa. Prajurit berkudanya 135.000. Orang Israel sangat ketakutan pada saat itu, sampai mereka memohon-mohon, ya Tuhan, kirimlah satu orang yang bisa menolong kami. Sampai akhirnya Tuhan mengutus Gideon. Saya yakin kita sudah tahu cerita ini semua tentang Gideon. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan suruh Gideon, ini sudah waktunya kalian bangkit. Aku pakai kamu untuk melepaskanmu dari penjajahan Midian, kata Tuhan. Tuhan bilang sama Gideon, kumpulkan semua laki-laki pemberani orang Israel itu, kumpulkan semua ke Gunung Gilead. Lalu Gideon melakukannya. Terkumpullah Bapak Ibu sebanyak 32.000. Bayangkan Bapak Ibu, tadi 135.000 vs 32.000. Berapalah perbandingannya itu? Di sini saya tahu rahasia wataknya Tuhan, karakternya Tuhan. Anda tidak boleh ganggu gugat ini Bapak Ibu. Di situ diberikan kesaksian. Tuhan berfirman dari 32.000 itu, Gideon katakan sama bangsa itu, terlalu banyak 32.000, nanti mereka sombong. Yang pertama, wataknya Tuhan, karakternya Tuhan yang sebenarnya anti sekali sama orang sombong. Ini bisa menjadi dasar kita dalam bertindak Bapak Ibu. Jangan fokus pada peperangan ini, fokuslah dalam hidupmu. Entah apalah gaya hidupmu saat ini, entah apalah engkau bekerja apa saat ini, entah bagaimana engkau mengurus rumah tanggamu, entah bagaimana bergaul di luar rumahmu. Ingat satu ini, di dalam bertindak paling anti sama Tuhan yang namanya sombong. Sangat anti. Jangan-jangan nanti mereka berkata, Gideon, tanganku inilah yang mengalahkan Midian. Saudara-saudara, itu sombong. Saya banyak kali melihat itu ensiklopedi, kamus-kamus di Google. Apa itu sombong? Kesimpulannya begini, sombong itu menempatkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Entah hal apalah itu, entah hal IT, entah hal berkhotbahkah, entah hal main bass atau apa. Dia menempatkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain.
begini, kalau sombong itu sudah terjadi, saudara tidak ada lagi, nggak bisa lihat lagi saudara. Kawan nggak ada kawan. Yang paling bahayanya Tuhan tidak ada. Dia lebih tinggi daripada Tuhan. Sombong. Ini bahaya sekali. Entah apa tindakan Anda saat ini, apa alasan Anda untuk bertindak. Siapa tahu saat ini Anda bingung. Saya mau melakukan apa hari ini? Ingat, karakter yang paling anti kepada Tuhan adalah kesombongan, Bapak Ibu. Tuhan paling benci sama orang sombong. Kenapa? Dia menempatkan dirinya di atas segala-galanya. Saudara dan yang manawa saudara, ya, dan yang manawa dari fusel. Nantilah dulu itu saudara, hubungan darah nanti dulu. Saya udah tinggi ini. Nanti dulu kawan-kawan, partner, komunitas, nanti dulu saya udah tinggi ini. Apalagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, masih ingatkan cerita tentang siapa ini? Marilyn Monroe. Terkenal, ya, artis terkenal di Eropa sana. Tahu apa yang terjadi? Billy Graham bicara sama dia. Tuhan berfirman sama aku harus berkhotbah samamu sebentar, Marilyn Monroe. Aku gak butuh Yesusmu, aku gak butuh khotbahmu, katanya. Tidak lama setelah itu dia mati, meninggal, ya, meninggal dia. Thomas Andrew, ini sudah seringlah kita dengar ini, ya, insinyur yang merancang kapal Titanic. Bukan sekedar film rupanya Titanic, ya, bukan sekedar film rupanya itu. Ternyata benar. Bahkan insinyurnya itu benar, Thomas Andrew, katanya begini, diwawancarai seorang reporter. Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkannya, katanya. Pelayaran perdananya mati. Banyak sekali yang meninggal karena menabrak bongkahan es yang katanya kecilnya itu dari sana, kecilnya, rupanya besar di bawahnya. Kesombongan itu menempatkan dirinya di atas segalanya. Saudara tidak ada lagi, kawan gak ada, yang pernah menolongnya pun gak ada. Gak ada lagi yang pernah menolongnya. Dulu bantulah, gak ada lagi di matanya itu. Apalagi Tuhan gak ada lagi di matanya. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam bertindak, apapun yang mau kau lakukan hari ini, besok, lusa, atau kapanpun, ingat, Tuhan tidak suka sombong. Kenapa? Kamu bisa melupakan siapapun di samping kiri kananmu, bahkan bisa lupa kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanannya, jangan sombong ya. Jangan malu-malu. Kawan kita ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata Gideon ikuti itu kata Tuhan. Dibariskannya lagi prajurit yang 32.000 tadi. Woi, kata Tuhan, gak mau dia banyak kali kita. Siapa yang takut, siapa yang gentar, bisa pulang dulu ke rumah. Kata Tuhan, sudah dibilang Tuhan sama aku. Ternyata benar. Tuhan sudah tahu. 32.000, pulang kampung 22.000, Bapak Ibu. Coba bagaimana kalau itu terlanjur berperang tadi 32.000. Bagaimana? Hajar. Ya hajar ya. Bagaimana kalau itu terlanjur perang itu 30. Ternyata ada yang takut. Ya kan? Happy-happynya happy the first time, ya kan? Happy ya, kita dipakai Tuhan. Oke, maju. Kau duluan, ya. Aku jaga di sini. Maju kau. Kan begitu. Saudara-saudara, akhirnya tinggal 10.000 lagi. Tinggal 10.000 lagi. Mereka kasih alasannya kan Tuhan sudah bilang. Kan Tuhan sudah bilang, yang takut ya pergi. Udah 10.000 lagi. Lalu Tuhan bilang sama Gideon, masih banyak yang 10.000 itu Gideon. Bawa mereka turun
turun minum. Di bawah Gunung Gilead itu ada tempat minum. Jangan bayangkan Spencer ya Bapak Ibu ya. Nggak ada Spencer atau termos atau apalah itu ya. Nggak ada. Itu sungai. Ya, mata air sejenis itu. Yang ada pada saat itu tidak ada PAM, PDAM, mana ada. Ya. Sudah jelas mata air dan sungai. Hanya itu tempat minum pada saat itu. Ya. Suruh mereka minum. Nanti aku tentukan ada 2 tipe nanti orang yang minum. Gayanya beda-beda. Ada 2 gaya. Ya. Lalu Gideon bilang, silakan turun minum. Ternyata benar. Ada 2 tipe manusia dari 10.000 itu. Minumnya beda gayanya. Ada yang turun minum, entah kenapa dia, entah kayak grogi kalau atau apa, mulutnya, lidahnya langsung menjilat air itu di bawah. Kayak kalau dibilangnya di sini dalam bahasa Inggris, si manenasu. Bahasa Inggris itu ya. Bahasa daerah dia sih itu Bapak Ibu. Kayak anjing katanya, menjilat kayak anjing. Saking takutnya, saking groginya barangkali mereka berkece-kece lah mereka di gunung tadi kan, turun gunung. Kawan, tinggal 10.000 kita balik. Bagaimana ini? Lawan kita 135.000. Gimana hatimu sekarang? Jantungku masih ada memang, tapi tinggal 10.000. Kita bagaimana? Ya, bagaimana kita? Ya mungkin gak tahu lah, entah dari atas itu tadi ada yang pipis celana, ngompol, aku gak tahu lah. Pokoknya sampai di bawah minum gak terkontrol lagi bagaimana cara minumnya. Diminumlah air itu kayak anjing menjilat air itu. Tidak pakai tangan lagi, gak normal minumnya. Pernah Bapak Ibu minum? Segini-gininya kita kalau minum itu masih waras kita kan Bapak Ibu. Kalau gak ada pun mangkok pakai tangan kita kan. Ini gak, udah langsung pakai jilatnya, pakai lidahnya diminum. Itu artinya apa? Masih takut. Orang seperti ini saya katakan, tadi kan udah pulang 22.000. Ini kita pikir menang, yang 10.000 ini pasti nggak berani, pasti nggak takut lagi. Rupanya takut. Saya mau katakan orang seperti ini, orang yang cepat panik dalam hidupnya. Apapun tindakan saudara di luar sana nanti setelah ini Bapak Ibu, coba pikirkan, apakah Bapak Ibu jemaat di sini, termasuk saya juga berpikir begitu. Apakah kita termasuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang cepat panik? Cepat panik. Kalau bahasa psikologinya, takut itu wajar Bapak Ibu, takut wajar. Apalagi konteksnya di sini adalah peperangan mengenai nyawa. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah takut yang tidak wajar. Takut yang tidak wajar. Pernahkah Bapak Ibu jumpa orang kayak gitu? Halo? Tahu kau bah, sudah begini nih. Itu ayah. Tuhan, bagaimana ini? Pernah nggak jumpa kayak gitu? Pernah? Sampai-sampai dia makan pun tangannya bergetar. Aturannya pakai sendok makan, sendok nasi itu, sendok menyuap nasi itu diambilnya, dikasihnya di mulutnya. Pernah nggak orang sepanik itu? Artinya belum apa-apa, masih telepon, belum dilihatnya lagi kejadian, masih telepon Bapak Ibu. Udah melompat dia. Ada anak, awas kau situ dulu, awas kau situ dulu, awas kau situ, awas kau situ dulu. Pernah jumpa begitu Bapak Ibu? Ya, paniknya minta ampun. Saya kasih contoh ini berbeda-beda versi. Ada yang panik gara-gara telepon, ada yang panik gara-gara orang meninggal. Istri saya, ini ada istri saya di sini. Hanya melihat ada, apalagi kalau orang terdekatnya, kawan, dilihat di Facebook meninggal, itu paniknya luar biasa. Paniknya luar biasa, betul Bapak Ibu. Bukan hanya betul, sungguh. Pak, gara-gara makin ini loh Pak. Sampai itu nanti, mana nasiku? Benar dikasihlah air putih. Panik yang luar biasa. Tadi pagi ada teman pelayanan saya, suaminya meninggal dunia. Benaran ini Bapak Ibu ya. Bukan bohong-bohong, bukan ecek-ecekku ini. Meninggallah, saya sering kali melayani di gerejanya Ibu Pendeta Ardis Muleli. Saya sering diundang. Suaminya meninggal tadi pagi. Ya, karena darah tinggi, gemuk. Pagi-pagi itu istri saya cerewetinya aku, Pak ayo olahraga
teman ya. Saya 4 kali seminggu latihan tenis meja. Dia lupa itu. Khotbah nanti lah khotbah itu, cepatlah kita olahraga. Ya Tuhan, saking segitunya paniknya. Pulang dari olahraga, mungkin dia lihat saya di laptop sedang menyiapkan khotbah juga. Awas nak, jangan ganggu papa, lagi bekerja. Mungkin sudah sadar dia. Mungkin dia sudah sadar. Ya kan? Beda-beda versi paniknya. Ya, di mana letak paniknya? Berbeda-beda. Pernah nggak Bapak Ibu pernah seperti itu? Saya pernah seperti. Kalau takut itu wajar, tapi panik yang setengah mampus itu pernah nggak jumpa seperti itu? Artinya Anda masih belum berperang, tapi ketakutannya luar biasa. Emangnya lawanmu siapa? Monster kah atau apa? Tuhan, dengarkan ini, satu kalimat ini sangat bagus sekali. Tuhan akan sangat gampang menolong Anda di saat Anda tidak panik. Ada amin? Coba bayangin bagaimana wajah Tuhan di sorga. Bagaimana ini? Sabarlah, ini mau kutolong. Sabar ya. Bagaimana ini? Bagaimana? Bayangin wajah Tuhan di sorga itu. Padahal dia sudah mau tolong. Udah santai saja. Dibilang sudah mau ditolong, ini nggak percaya. Itu maksudnya. Maksud saya begitu. Anda belum terjun ke lapangan lagi, belum tahu masalahnya seperti apa. Hanya ditelepon saja Anda sudah darahnya sudah 180, entah bagaimana lah itu. Ya, Anda tidak tahu bagaimana makan, Anda lupa bagaimana mandi, Anda lupa bagaimana cara tidur. Ya, semoga ini memberkati kita semua. Jangan panik. Kenapa? Tuhan akan sangat gampang menolongmu ketika kamu tidak panik. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Itu dia. Kan sama orang tua dengan anaknya kan. Bagaimana ini mama udah dibilang guru, dibeli buku kotak-kotak matematika, mama kita sakit, gak apa-apa nanti dibeli. Mama udah jam berapa ini? Nanti dibeli. Tapi karena kita bukan Tuhan, nanti dibeli. Ya kan? Karena kita bukan Tuhan kan, nanti dibeli. Ya kan? Jadi apa yang mau saya katakan di sini sekali lagi? Begitu gampangnya Tuhan menolong kita, apalagi kalau kita tidak panik. Ada amin Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanannya, jangan panik. Jangan panik, jangan berkerut ini apa? Jangan berkerut, jangan nampak garis 3 di sini ya. Jangan nampak garis 3. Itu yang kedua. Lalu Bapak Ibu, berarti itu 9.700 orang yang cara minumnya dengan menjilat. Kayak nasu ya, kayak anjing ya. Ini Alkitab yang bilang, saya bukan melebih-lebihkan kayak kejam kali. Kayak anjing, memang kayak anjing kata Tuhan. Ya. 9.700 orang. Sisanya 300 masih stabil, masih on fire dan masih tenang. Buktinya apa? Mereka masih minum pakai tangan ambil airnya. Kenapa pakai tangan? Karena waktu itu tidak ada Spencer Bapak Ibu. Pakai tangan, gak ada PDAM atau apa, kompor gas, LPG, gitulah. Masih tenang. Apa yang mau saya katakan? Kenapa mereka masih tenang? Itu pertanyaan kita semua sekarang. Kenapa mereka masih tenang? Jawaban yang paling masuk akal menurut saya, karena mereka tahu siapa yang bicara kepada Gideon. Karena mereka tahu siapa yang mengutus Gideon. Dan mereka sudah kenal nenek moyang mereka. Waktu zaman Musa dibelah itu laut. Ya, dibelah itu laut waktu zaman Musa. Yang 300 itu masih punya itu. Masih kuat memorinya. Yang mengutus, yang berbicara kepada Gideon ini adalah Yahweh yang pernah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saya yakin mereka pegang itu. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Waktu itu mati yang sulung dari Firaun, mati semua. Banyak sekali tulah-tulah. Saya masih ingat itu katanya. Ya, luar biasa. Laut Teberau itu dibagi 2 itu. Makanya mereka tenang. Apapun tindakan Anda saat ini, Anda mau bertindak apa? Keluar nanti dari gereja ini. Ingat yang ketiga, pesan yang ketiga, yang terakhir. Andalkanlah Tuhan.
senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada amin Bapak Ibu? Andalkan Dia. Apalagi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Betapa senangnya Tuhan itu. Betapa Tuhan mengatakan luar biasa anakku ini, dia mengandalkan aku. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan fokus pada peperangan ini. Tapi singkat kata, singkat cerita, 135.000 vs 300 orang. Itu 1 banding 450 orang. Artinya yang 300 itu 1 orang Israel melawan 450 bangsa Midian. Tapi kalah semuanya 135.000. Cuma dipakai Tuhan 300 itu. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Kuncinya cuma satu. Asalkan engkau tetap mengandalkan Tuhan, setia kepadanya, maka Dia pun setia kepadamu. Bapak Ibu, apa bedanya kita? Gak ada bedanya. Kita pernah mulai dari nol, pernah. Kita pernah mulai dari tidak ada apa-apa, pernah. Tapi Tuhan menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kita pernah sama-sama ke ATM kan, ATM-nya malu-malu. Pernah. Gak punya apa-apa. Gak punya apa, pernah kita mulai dari nol semua, pernah. Tapi Tuhan izinkan itu semua supaya kita bisa cerita kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Percayalah, Anda bisa saat ini seperti ini, saya dan Bapak Ibu. Tuhan izinkan semuanya itu. Kenapa? Apa nanti bahan ceritamu, bahan cerita imanmu sama orang banyak, apalagi sama anak-anakmu, apa bahan ceritamu? Nak, kami orang tuamu pernah dari nol nak, tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan, asalkan kita andalkan Tuhan, luar biasa Tuhan itu baiknya dalam hidup kita. Nak, aku sama bapakmu dulu pernah berkelahi, luar biasa perkelahian kami dari musim ke musim. Berani cerita itu, ceritakan saja. Tapi luar biasa kasih Tuhan nak untuk keluarga kita sampai kalian hadir. Luar biasa Tuhan. Pernah kami nak, gara-gara hanya untuk kalian, kami rela melepas apapun demi kalian nak. Tapi kami punya Tuhan, kami andalkan Tuhan nak. Kenapa? Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Baik kali Tuhan itu kan Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu, Tuhan begitu baik. Siapa yang kau tengok? Aku tengoklah. Jangan tengok di belakang. Itu istriku, tengoknya di belakang. Ya, begitu baiknya Tuhan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal. Ini masih 3. Ini masih di kitabnya Hakim-Hakim. Banyak sekali. Kenapa? Yang terpenting menurut saya, memang kita tahu pendapat para ahli itu benar, ada benarnya. Pendeta, bahkan pengalaman orang tua kita memang benar. Siapa yang merindukan karakter Allah, saya rasa itu tidak akan lari 1 sentimeter pun, tidak akan lari itu. Saya tahu karakter Allah di firman ini dan banyak lagi firman-firman. Karakter Allah di sini yang pertama, Dia tidak suka orang sombong. Ingat itu, dan itu berlaku atas diri kita dan siapapun yang pernah hidup di muka bumi ini Bapak Ibu. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan suka panik. Kenapa? Dalam hidup ini alangkah gampangnya bagi Tuhan menolong kita kalau kita tidak panik. Bukannya Tuhan tidak bisa menolong kalau kita panik, tapi lebih gampang lagi Tuhan menolong kalau kita tidak panik. Gugur sebelum berperang, belum pun kau lihat masalahmu, kau langsung tensinya begini. Yang ketiga, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Begitu banyak garam yang sudah kita makan dalam perjalanan hidup kita, keluarga kita, tapi Tuhan tetap membuat kita berdiri di atas kaki sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.